Halo semuanya, pasti kalian udah pernah dengar kata penelitian sosial kan? Tapi sebenarnya apa sih penelitian sosial itu? Dan kira-kira gimana ya cara mempraktikannya? Yuk simak video ini sampai habis ya, let's go! Penelitian sosial adalah kegiatan ilmiah yang dirancang untuk menambah pengetahuan dalam ilmu sosial, serta memahami hubungan antar gejala sosial atau praktik sosial melalui metodologi ilmiah. Tujuan utama dari penelitian sosial adalah untuk memperluas pengetahuan tentang fenomena sosial dan memberikan solusi terhadap masalah yang ada. Manfaatnya sendiri yaitu untuk memberikan pemahaman lebih baik tentang dinamika masyarakat, menyediakan data untuk pembuatan kebijakan publik, dan mengidentifikasi hubungan sebab akibat dalam fenomena sosial. Metode dalam penelitian sosial umumnya dibagi menjadi dua, yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif menggunakan data yang dapat diukur secara statistik untuk menguji hipotesis. Metode ini seringkali melibatkan survei dan analisis statistik. Sedangkan metode kualitatif lebih berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial melalui wawancara, observasi, dan analisis teks. Di sini, kami akan melakukan penelitian mengenai materi lembaga sosial khususnya panti asuhan. Lokasi yang kami tuju adalah Panti Asuhan Manarul Madur di Banyumanik, Kota Semarang. Karena kita menggunakan metode kualitatif, maka kita melakukan wawancara kepada pengurus panti sebagai narasumber kita. Ini saya kasih tanggung jawab. Jadi contoh si A, kamu bagian masjid, nanti si B, oh kamu bagian halaman, si C kamu bagian ini. Saya nggak mau tahu, entah itu mereka mau bersihkan jam berapapun. Tapi ketika saya tahunya itu bersih, berarti anak itu sudah bisa dipegangin tanggung jawab. Dari wawancara yang kami lakukan, kami telah mendapatkan data yang kami perlukan sesuai dengan tujuan penelitian kami. Kami juga melakukan observasi secara langsung di panti, dan di sini kami menemukan bagaimana interaksi anak-anak dan aktivitasnya sehari-hari di panti ini. Jadi semua biaya apapun kita yang tangguh. Baik sekolah pun kita bayarnya sama dengan anak-anak yang umum seperti lainnya, kita sama bayar. Dan saya tekankan ke anak-anak bahwasanya jika kalian dapat beasiswa dan itu berupa beasiswa prestasi, itu saya bolehkan untuk ambil. Para pengurus di panti asuhan ini memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan, kasih sayang, perhatian, dan berbagai wawasan yang dibutuhkan oleh anak-anak. Selain kebutuhan dasar, pendidikan, dan pengembangan diri juga menjadi fokus utama di panti asuhan ini. Di sini, tidak diperbolehkan untuk mengadopsi anak-anak, sebab ada perjanjian dengan orang tua. Dan sejak 2 tahun ini, panti asuhan ini sudah tidak diperbolehkan untuk menerima bayi berdasarkan ketentuan dari Dinas Sosial, karena jumlah anak di panti sudah melebihi kapasitas. Anak-anak terlihat ceria, dan mereka merasakan bagaimana memiliki keluarga baru ketika mereka berada di panti asuhan ini. Hal pertama yang dilakukan setelah mendapatkan data adalah melakukan transkrip hasil wawancara dengan merubah audio wawancara menjadi tulisan yang sama persis dengan apa yang dikatakan oleh narasumber. Transkrip ini bertujuan supaya jawaban informan dapat kita analisis secara mendalam. Setelah itu, masuk ke dalam pemilahan data yang relevan dengan rumusan masalah yang ingin kita bahas. Kemudian, mengkategorisasikan dengan mengidentifikasi tema atau pola dalam data. Selanjutnya, data bisa kita interpretasikan dengan memberikan makna pada data berdasarkan perspektif teori atau pengalaman subjek. Setelah itu, masuk ke tahap validasi dan melalui triangulasi data. Lalu, mulai menyusun laporan hasil penelitian dengan format sistematis terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka,
metode, hasil, pembahasan, dan kesimpulan. Nah, sekarang yuk kita simpulkan. Jadi, penelitian sosial itu bertujuan untuk memahami masalah sosial dan juga menjawab masalah yang ingin kita buktikan. Dari praktik penelitian di video ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memberikan banyak wawasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kebijakan lembaga sosial tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Sekarang udah pada tahu kan apa itu penelitian sosial? Semoga video ini bermanfaat ya, dan sampai jumpa lagi.